Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nisma and welcome back to Lizam Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Begitu juga dengan aku di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke guys, jadi video kali ini adalah sharing lagi bagaimana tentang pengalaman setelah mengamalkan surah Al-Waqiah. Dan kali ini sedikit berbeda karena ini bukan berdasarkan kisah nyata dari aku, tapi ini berdasarkan testimoni orang yang telah mengamalkan surah Al-Waqiah. Itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak ketinggalan atau salah paham. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga murah rezekinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Sehingga aku semakin semangat, channelnya semakin berkembang. Dan tentunya semoga rezeki teman-teman semakin murah. Oke guys, jadi ceritanya itu aku punya seorang teman gitu, dan dia baru nikah di akhir tahun 2019 kemarin. Nah, setelah menikah dia itu ikut merantau bareng suaminya di luar Pulau Sumatera, salah satu pulau lah ya. Nah, kemudian setelah merantau beberapa bulan, ternyata dia alhamdulillah hamil beberapa minggu, dan qadarullah ternyata dia keguguran gitu ya, dan itu dia sangat sedih gitu ya. Ya mungkin kebayang lah ya, nikahnya juga mungkin termasuk lambat gitu ya, bukan di usia dini. Dalam nikahnya lambat, kemudian berharap punya cepat dapat keturunan, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keguguran gitu ya. Kemudian di bulan 2-nya itu terjadilah si corona masuk ke Indonesia, atau lagi gencar-gencarnya ya, bulan 2, bulan 3 gitu kan. Dan bulan 3 ternyata suaminya ini dirumahkan, dan dia tidak dapat fasilitas gaji, hanya fasilitas tempat tinggal atau mes dan jatah makannya dijatah gitu ya. Dan jadi mereka semuanya itu ya menggunakan dana simpanan, jadi uang simpanan. Ya nggak kebayang nih kalau nggak punya uang simpanan gimana harus menjalani hidupnya gitu ya. Kalau makan tempat tinggal sih ditanggung gitu ya, tapi kan kayak beli keperluan lain kayak sabun atau apalah yang lain-lainnya itu tentunya harus memakai dana pribadi mereka, sementara pemasukan nggak ada. Dan si teman ini udah mencoba juga untuk mencari uang tambahan seperti berjualan makanan, tapi alhamdulillah nggak lanjut. Karena mungkin di sana juga kondisinya orang lagi pada ingin posisi berhemat ya. Setelah dia mencoba usaha berjualan, berhenti, dan alhamdulillah akhirnya beberapa bulan kemudian dia hamil lagi, dapat kabar gembira hamil lagi. Nah, jadi hamil kedua ini tentunya kita harus menjaga berhati-hati ya, karena udah pernah mengalami keguguran sebelumnya. Dan ternyata di kondisi hamil kedua ini cobaannya beda lagi ya. Ternyata suami dirumahkan, ya nggak ada penghasilan lah tibanya ya, terus dia juga nggak ada uang masuk gitu. Sementara biaya untuk kehamilan itu kan lumayan besar, untuk konsultasinya, periksa ke dokternya, vitaminnya, obatnya gitu ya, belum lagi biaya persalinannya. Wah, itu luar biasa sekali. Sampailah kita sharing nih di tanggal 26 September, kita saling cerita gitu ya, gimana nanti ya gitu, ekonomi lagi kayak gini, terus lagi hamil gitu. Dia mengungkapkan kesedihannya. Nah, di situ aku cuma bisa sebagai pendengar dan memberikan sedikit masukan. Yang intinya aku bilang kayak gini, aku nggak bisa bantu apa-apa mungkin saat ini, tapi aku cuma bisa bantu doa. Dan aku mau coba nyaranin ke kamu untuk mengamalkan surah Al-Waqiah. Aku bilang gitu ke dia ya, karena aku udah ngamalin surah Al-Waqiah, dan alhamdulillah dalam 4 bulan ini aku udah mendapatkan rezeki yang luar biasa lah bagi aku gitu ya. Kayak ekonomi juga ya lumayan, walaupun yang nggak berlebih-lebihan sekali gitu, tapi ada aja jalan rezeki datang gitu. Jadi di sini karena kamu sebagai teman aku sedikit memaksa
alias mewajibkan gitu, supaya kamu itu memang benar-benar mau mencoba mengamalkan surah Al-Waqiah ini gitu. Karena kalau nggak kita coba, nggak kita paksakan, itu bakalan nggak dijalanin gitu. Nanti aku bakal tanyain kamu ya, selang berapa hari nanti aku bakalan pastiin ke kamu apakah kamu itu memang benar-benar mengamalkannya atau tidak. Aku bilang gitu ke dia kan. Ya oke deh, aku coba amalkan, katanya gitu. Nah akhirnya tanggal 2 Oktober aku penasaran, aku teringat sama dia, terus aku tanyain gimana, apakah dia udah ngamalkan surah Al-Waqiahnya atau belum. Terus aku chat dia. Nah ternyata jawabannya alhamdulillah udah ada rezeki walaupun belum tiap hari ya, Masya Allah, walhamdulillah gitu ya. Terus kira-kira dalam bentuk apa dapat rezekinya, aku tanyain gitu. Dan ternyata dia bilang ibu mertuaku ngirimin duit buat konsul kandungan. Nah Masya Allah luar biasa sekali. Kebayangkan gimana susahnya lagi gak ada duit, kita nih lagi pengen jaga kandungan kita karena udah pernah keguguran dan pengen karena pengen punya anak banget gitu ya, terus gak ada duit. Nah tiba-tiba dapat rezeki di luar dugaan gitu kan, tanpa kita bersusah-susah payah lah ya. Itu kan Masya Allah sekali, luar biasa sekali gitu. Kalau kita dalam keadaan mampu mungkin dapat duit walaupun 100.000, 1 juta gitu, itu mungkin kayak biasa aja gitu ya. Tapi keadaan kita lagi susah, namun kita dapat rezeki yang tak terduga itu, Masya Allah itu pasti meneteskan air mata gitu ya. Memang di sini dia nggak menceritakan berapa nominalnya, dia nggak mau sebutin, tapi coba aja bayangkan gitu ya. Paling enggaknya kalau buat konsultasi ke dokter kandungan itu setidak-tidaknya aja, seminimal-minimalnya aja 100.000 nggak akan kemana. Itu biaya konsul aja loh. Belum lagi kalau ditambah harus beli obat penguat janin lah, vitamin anak, vitamin ibunya, dan lain-lain sebagainya. Itu bakal makan biaya yang lumayan juga. Belum lagi kita harus membelikan nutrisi seperti susu atau sayur dan buah mungkin gitu ya. Nah itu, tapi alhamdulillah Allah bantu dia dengan cara melalui mertuanya. Mertuanya ngirimin duit untuk konsul kandungan. Nah padahal di situ aku nanya, dia tuh belum setiap hari untuk mengamalkan surah Al-Waqiahnya, jadi masih terselang-seling gitu ya. Nah jadi aku kenal banget dengan teman ini, dia itu memang suka ngaji ya. Contohnya kayak malam Jumat itu dia baca yasinan gitu ya. Nah dengan membaca Al-Waqiah itu ya alhamdulillah Allah percepat rezekinya, dan itu memang jatuhnya di hal yang dibutuhkan gitulah. Allah ngasih itu di hal yang dibutuhkan dengan arah yang tidak terduga-duga. Itulah keajaiban Al-Waqiah. Makanya Al-Waqiah ini kita kenal dengan ayat surah 1000 ninat. Nah jadi sebelum aku share videonya ke YouTube, aku izin ke dia, dan dia titip pesan ini buat kita semua. Nah jadi benar banget ya teman-teman, jadi semuanya itu diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita ridho atas apapun kesusahan dan kesenangan yang kita hadapi, dan kita hanya berusaha berdoa ya, mohon supaya dimudahkan apa yang sedang kita hadapi, baik itu susah maupun senang. Jadi ya ikhlaskan, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi seperti yang udah aku bilang di video-video sebelumnya, berdasarkan pengalaman aku setelah mengamalkan surah Al-Waqiah itu, kayaknya rezeki itu mengalir gitu, hajat-hajat itu semakin mendekat gitu. Nah makanya begitu si teman tadi mencoba mengamalkan, ya kayaknya rezeki dia itu semakin dipercepat oleh Allah, dan ditepatkan pula waktunya di saat lagi memang butuh biaya gitu. Nah nanti juga aku bakal sharing testimoni kedua yang gak kalah luar biasanya, insya Allah. Dan semoga memotivasi untuk itu tetap terus di Lizem Channel. Dengan cara aktifkan notifikasi loncengnya, klik subscribe lalu tekan tombol loncengnya hingga berwarna hitam, biar teman-teman tetap update video terbaru dari aku. Jadi buat teman-teman yang belum coba praktekin, ayolah cobalah diangsur-angsur supaya teman-teman jangan hanya menjadi pendengar belaka, tapi jadilah pemeran utamanya.